Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Dan tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Harina Redi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Alam dan Berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulia Agusti, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sumber Daya Alam dan Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai arti pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari, dan tema yang saya ambil yaitu upaya peningkatan sumber daya laut. Selamat menyaksikan. Pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti menebang pohon secara liar. Akibat hal tersebut yaitu timbulnya bencana alam sehingga dapat merusak pelestarian lingkungan hidup. Usaha-usaha yang dapat dilakukan kita sebagai pelajar dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menghemat penggunaan kertas dan pensil. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Yang keempat, menghemat penggunaan listrik, air, dan bahan bakar minyak. Serta yang terakhir, menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal. Upaya peningkatan sumber daya laut. Laut merupakan salah satu lingkungan hidup yang dapat bermanfaat bagi manusia atau makhluk hidup. Laut mempunyai ragam manfaat bagi kehidupan kita. Kekayaan laut di Indonesia yang melimpah berupa biota laut adalah anugerah yang tak terhingga dari Yang Maha Kuasa. Termasuk di dalamnya adalah keragaman jenis ikan yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi para nelayan. Laut dan wilayah sekitarnya yang terawat baik juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi yang murah. Keragaman sumber daya hayati kelautan juga harus tetap dijaga dalam jangka waktu yang lama agar beragam jenis ikan dapat tetap dinikmati sampai generasi yang akan datang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya laut menjadi faktor utama yang mengancam ekosistem laut tersebut. Tidak heran, punahnya beberapa spesies biota laut menjadi bukti nyata betapa serakahnya manusia dalam memanfaatkan alam tanpa memikirkan alam itu sendiri. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor lain yang dapat mengancam kelestarian sumber daya keanekaragaman laut. Yang pertama, pemanfaatan berlebihan atau overexploitation sumber daya hayati. Yang kedua, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Yang ketiga, perubahan dan degradasi fisik habitat. Keempat, pencemaran sebagian besar bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia. Dan yang terakhir, introduksi spesies asing. Konservasi atau pelestarian merupakan upaya pemeliharaan dan pemanfaatan sumber secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk hendaknya dilakukan dengan pertimbangan ekologis. Dengan pertimbangan itu, maka lingkungan dapat menjamin kelangsungan tersedianya sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang rasional, termasuk pemanfaatannya kembali melalui daur ulang,
serta perlindungannya dari kerusakan. Konservasi juga merupakan bentuk kegiatan manusia dalam pengelolaan organisme dan ekosistemnya sedemikian rupa agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Untuk mencapai pemanfaatan organisme dan ekosistem yang berkelanjutan, maka kegiatan konservasi meliputi perlindungan, pemeliharaan, rehabilitas, restorasi, dan peningkatan populasi serta ekosistem. Hal ini berkenaan pula dengan beberapa dasar penerapan konservasi dalam pengertian modern, yaitu pemeliharaan, perbaikan, pemanfaatan, pengubahan, efisiensi, daur ulang, dan integrasi. Beragam kerusakan lingkungan. Terdapat 4 contoh gambar kerusakan lingkungan. Yang pertama, penebangan pohon di hutan secara liar. Yang kedua, pencemaran air laut dengan banyaknya sampah plastik. Yang ketiga, pencemaran udara dengan asap pabrik. Dan yang terakhir, sampah-sampah yang berlebihan pembuangannya. Pengertian AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Tujuan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Tujuan secara umum AMDAL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, baik yang diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui. Yang ketiga, proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat dipengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan cagar budaya. Dan yang terakhir, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasa training. Ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna agar pedoman penilaian dokumen AMDAL ini dapat berdaya guna tinggi, yakni yang pertama, penilaian dokumen AMDAL telah memahami dan menguasai konsep-konsep penting dalam penyusunan AMDAL. Yang kedua, penilaian dokumen AMDAL memahami benar maksud-maksud yang terkandung dalam setiap kriteria penilaian dokumen AMDAL. Yang ketiga, proses penilaian dilakukan secara berjenjang, mulai dari uji administratif, lalu ke uji fase kegiatan proyek, dan kemudian secara berurutan ke uji mutu aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan yang terakhir uji kedalaman. Yang keempat, jenjang penilaian yang tertinggi, yakni uji relevansi dan uji kedalaman harus dilakukan oleh penilai yang berkompeten di bidang keilmuan tertentu dan yang telah berpengalaman dalam penilaian atau penyusunan AMDAL. Dan yang terakhir, setiap hasil penilaian harus direkam atau didokumentasikan dengan rapi, mudah ditelusuri, dan terlindung dari kerusakan atau hilang. Sekian video pembelajaran ini. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat yaitu, marilah sama-sama kita menjaga dan mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat di sekitar lingkungan
di laut, di hutan, dan lingkungan hidup lainnya, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, penanaman dan pemeliharaan pohon di sekitar lingkungan, dan kegiatan positif lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.